bapa-bapana aya bapak-bapak, ibu-ibuna aya ibu-ibu, Pak, hoyong ta awet muda hoyong, hoyong ta awet muda hoyong. Barang siapa yang ingin awet muda, rajin minum kopi. Siapa saja yang rutin minum kopi di pagi hari, dijamin mukanya lebih muda dibandingkan dengan muka kakeknya. Betul betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha witrun wa yuhibbul witra. Allah itu ganjil, suka yang ganjil-ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibir rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama taslima katsira, amma ba'du. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Innal hamdalillah, segala puji dan puja hanya milik siapa? Allah Jalla Jalaluh. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala setiap apa yang ada di langit dan semua apa yang ada di bumi. Pertanyaannya, kalau penduduk langit yang mulia itu mau bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, kira-kira kita orang yang lemah, orang yang hina, orang yang numpang duduk di atas permukaan bumi ini, mau enggak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala? Mau enggak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala? Siap bertasbih? Siap? Hadras siap? Sallu ala Nabi Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Salawat bertangkaikan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi akhirul zaman, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Mudirul Mahad
Pondok Pesantren Baiti Jannati, ayah dan bunda, marilah kita angkat kedua belah tangan kita seraya mendoakan beliau, mudah-mudahan Allah selalu sehatkan badannya, amin. Allah panjangkan umurnya, Allah berkahkan rezekinya, Allah permudahkanlah urusannya, Allah jadikan keturunannya yang saleh salehah, hafidh hafidhah, menjadi alim ulama yang kaya raya dermawan, amin ya Allah ya Rabbal. Yang saya hormati asatid wal asatidah yang tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat takdim saya kepadanya. Yang saya hormati bapak-bapak jamaah salawat syajaratun nuqud, yang saya hormati ibu-ibu bapak-bapak wali santri, yang saya hormati teman seperjuangan saya santri banat dan santri banin, mudah-mudahan Allah selalu sehatkan badannya, Allah permudahkan dalam menghafal Al-Qur'annya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di dalam bulan Rajab ini ada suatu peristiwa yang sangat-sangat mulia, yang sangat-sangat dahsyat, namun peristiwa ini tidak akan bisa terpikir oleh akal manusia. Peristiwa tersebut yang dinamakan dengan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, hingga bertemu dengan Azizul Wahhab bila sitrin wala hijab, untuk menerima perintah yang sangat-sangat mulia, yang sangat-sangat agung, yaitu perintah salat. Pak, ayah bapak-bapak naya, ibu-ibu naya, kita sebagai umat muslim harus melaksanakan salat yang 5 waktu, karena kita akan mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, presiden mati, prajurit, Pak RT, Pak RW, kiai yang ceramah. Jangan dulu Pak, karena saya belum menikmati nikmat nikah. Ada suatu riwayat, pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih, sangat-sangat sedih. Apa rupanya yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih karena ditinggalkan istri tercintanya, yaitu Sayyidatina Khadijatul Kubra, dan ditinggalkan oleh paman tercintanya, yaitu Abu Talib. Lalu ditambah satu lagi yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat sedih, yaitu tidak diterimanya jalan dakwah oleh kufar Mekah, yaitu tidak diterimanya jalan dakwah oleh kafir Mekah. Maka peristiwa tersebut Allah menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengundang untuk bertemu dengan Zat yang Maha Agung, Zat yang Maha Mulia, dengan adanya perjalanan Al-Isra wal Mi'raj. Pada suatu malam, malaikat Jibril alaihissalam menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa sebuah buruk. Lalu malaikat Jibril berangkat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan ketika sampai di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan para nabi yang dari yang pertama sampai akhir, yang jumlahnya 124.000 para nabi dan rasul. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didaulat untuk menjadi imam para nabi dan rasul. Wa taqaddam lis salati kullu ma fis sama' kullu man fis sama'i wa atal imam. Dan majulah engkau, dan majulah untuk mendirikan salat. Fasalla, siapa? Kullu ma fis sama'i, semua penghuni langit turut melaksanakan salat. Wa atal imam, dan kaulah yang menjadi imam. Allah karim. Selesai dari Masjidil Aqsa,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanannya, yaitu Mi'raj, dari langit ke-1, langit ke-2, langit ke-3, langit ke-4, bertemu dengan para nabi yang dahulu hingga ke langit ke-7, ke Sidratul Muntaha hingga ke Mustawa, bertemu dengan Azizul Wahhab bila sitrin wala hijab untuk memenuhi perintah salat. Selepas kejadian Isra wal Mi'raj, pagi harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merenung. Apa yang beliau renungkan? Beliau merenungkan peristiwa yang semalam ia alami. Apakah benar aku berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Apa yang dilihatnya, hatinya tidak mendustakan apa yang beliau lihat. Ketika di tengah-tengah renungan beliau, datanglah Abu Jahal seraya bertanya, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, apa yang kau renungkan?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan peristiwa yang semalam ia alami, yaitu